Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya robbal alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini ya. Kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin kembali berbagi ya. Tentu berbagi sebuah pengalaman yang pengalaman ini kita dapati tentu tidak sehari dua hari ya sahabat ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan pengalaman ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua, khususnya pecinta tanaman alpukat dimanapun berada. Saya selalu menyampaikan pecinta ya, juga penyayang lah ya. Karena sahabat, alpukat atau pohon-pohon yang lain itu selain kita lakukan pemupukan, penyiraman, penyiangan rumput, hal yang tidak kalah penting adalah sikap kita, pribadi kita terhadap tanaman itu ya. Jadi bahasa kita hari ini mungkin memanusiakan tanaman, memanusiakan hewan dan yang lain sebagainya. Terserah apa yang sahabat budidaya hari ini itu tentunya ya. Jadi sifat menyayangi itu penting karena chemistry, hubungan antara owner, antara pemilik, antara pembudidaya dengan yang dibudidayakan itu jauh lebih penting ya. Sikap-sikap itu selain juga syarat ya daripada alpukat itu dapat tumbuh kembang dengan baik, syarat apapun yang kita budidaya agar tumbuh kembangnya dengan baik tentu syarat-syaratnya harus terpenuhi itu ya. Pagi hari ini khusus saya ingin membahas ini ya sahabat ya. Jadi ketika alpukat itu sedang berbunga seperti ini ya, bunganya sangat lebat ya. Mungkin bisa saya zoom dari sini. Oh ya, bunganya ya. Ini dari paling bawah sini ya sahabat ya. Nah ini dari yang paling bawah ini sampai yang paling atas sana ini sekarang atau hari ini sedang berbunga yang cukup lebat ya sahabat ya. Jadi hal-hal semacam ini harus kita perhatikan manakala kita ingin mendapati alpukat yang sedang berbunga ini nanti dapat sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Itu penting ya sahabat ya. Jadi bagi saya selain yang saya katakan di awal tadi, chemistry atau hubungan antara tanaman dengan pemilik lahan itu sangat penting ya. Karena apapun tanaman ini juga makhluk ya. Makhluk Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, saya rasa dia juga tahu, dan yang sebaliknya. Itu ya sahabat ya. Jadi hal-hal semacam ini harus kita benar-benar pahami, benar-benar harus kita yakini bahwa apabila kita berbuat baik terhadap sesuatu yang kita budidaya, insya Allah ya, si tanaman ini juga akan melakukan hal yang sama. Itu hal yang sangat penting ya sahabat ya. Jadi jangan sampai disepelekan hal semacam ini, karena bagi saya bahwa sukses berkebun alpukat itu tidak hanya melulu masalah modal besar, lahan yang luas dengan fasilitas yang cukup komplit ya. Jadi hubungan ketika kita berbudidaya alpukat atau budidaya apapun yang lainnya, itu hubungan baik kita terhadap tanaman itu juga tidak kalah penting. Itu ya sahabat ya. Jadi sahabat, saya ingin mengulas pagi hari ini apa yang harus kita lakukan ketika tanaman alpukat ini sedang berbunga lebat. Ini di belakang saya ini berbuah 4 kali ya ini ya. Ini dulu
yang jelas ini top working ya sahabat. Dulu alpukat lokal, kemudian saya lakukan top working. Top working itu seperti apa? Itu bisa sahabat cari di video-video saya yang lain, itu sudah ada secara terperinci ya. Jadi top working itu bisa kita membuat satu pohon ini menjadi 2 jenis, 3 jenis, 4 jenis, bahkan bisa 10 ya. Dalam satu pohon ini bisa 10 macam jenisnya ya. Bagaimana top working itu dibuat, seperti apa prosesnya, sahabat bisa simak video saya di video-video saya yang lain ya. Sahabat, apa yang harus kita lakukan ketika alpukat ini sedang berbunga seperti ini ya. Jadi yang pertama, kecukupan air ya. Ini harus kita perhatikan betul ya. Jadi jangan sampai alfa, kebutuhan air itu per hari harus kita cukupi ya. Kalau tanaman di lahan seperti ini sahabat, usia di bawah 4 tahun lah ya. Kalau sedang berbunga seperti ini, kalau tidak musim hujan, per hari jangan sampai kurang dari 5 liter ya. Itu penting. Yang kedua, kalau saya selalu ya, itu pupuk kandang. Pagi ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat ya. Jadi bagaimana pupuk kandang itu dibuat ya, sehingga akan tepat sasaran. Jadi tanaman yang sedang berbunga ini nanti akan membuat buahnya menjadi baik, buahnya akan lebat, buahnya akan bisa besar-besar ya. Itu tidak lepas dari kecukupan akan pupuk kandangnya. Dan saya sampai hari ini tetap merekomendasi kalau alpukat itu pakai pupuk kotoran kambing ya. Yang kotoran kambing itu makan utamanya itu yang paling bagus itu dedaunan ya. Kalau bahasa Jawanya itu ramban ya, baik itu daun nangka dan yang lain sebagainya. Yang kedua yang baik itu kotoran kambing yang makanannya rumput ya. Tetap kalau saya rekomendasi yang pertama, kotoran kambing yang kambingnya makanannya adalah dedaunan ya. Ini saya akan aplikasi ke tanaman yang sedang berbunga lebat ini agar bunganya kuat ya, bertahan, tidak mudah rontok, dan nanti buahnya juga akan bisa membesar dengan baik. Itu penting ya. Mungkin akan saya zoom seperti apa tahapan yang harus kita lakukan ya sahabat ya. Ini akan saya zoom bentar lagi. Oke. Karena ini kameranya ini nggak ada yang pegang ini sahabat ya. Jadi harus saya program dari HP ini. Mohon maaf ya. Ini ada 2 karung ya, kotoran kambing yang sudah kita fermentasi kemudian kita giling sahabat. Karena bagi saya segala sesuatu kalau sudah difermentasi, digiling itu nanti di tanaman pun akan sehat. Dan tentu kalau digiling itu karena buliran yang besar, granul yang besar menjadi kecil, itu nanti penyerapan tanaman akan jauh lebih mudah. Ini yang saya contohkan ini yang aplikasi kotoran kambing yang tentu sudah difermentasi dan kemudian digiling, yang tidak ditanam di lahan. Artinya saya pernah sering juga menyampaikan kalau pemupukan itu digali lurus daun terakhir seperti ini sahabat ya. Lurus daun terakhir digali keliling dengan lebar 20 ya. Dengan lebar 20 ya, kedalaman 30 cm. Itu biasanya yang saya lakukan. Nah, ini saya juga akan mencontohkan karena saya sudah mencoba di pekarangan yang lain. Ini pupuk kandangnya tidak kita tanam, tetapi ini juga tidak akan kita lepas dari karungnya ini ya. Karungnya ini sahabat ya. Jadi kita nanti cukup lakukan penyobaan, kemudian kita taruh dengan sistem terbalik ya. Ini akan saya praktekkan. Bentar sahabat. Oke. Nah, ini sudah ada pisau. Ini ya sahabat, cukup kita lakukan perobekan di bagian sisi manapun ya. Tujuannya perobekan ini nanti kita akan melakukan satu tindakan, karung ini akan kita balik ya. Nah, ini pemberian pupuk ini harus kita ketahui, harus menyesuaikan seberapa banyak
bunga yang ada. Karena ini di sebelah selatan ini cukup banyak, makanya akarnya juga akan orientasi ke sana gitu sahabat ya. Makanya ini akan saya bawa ke sisi selatan sini. Nah ini yang sudah kita sobek sahabat, itu kita taruh di bawah. Ya, cukup begini saja ya. Ini nanti akar-akar yang dari bawah itu dia akan naik. Nih, yang kemudian yang kedua juga kita lakukan perobekan yang sama. Kemudian karena di sisi sini itu banyak sekali bunga-bunganya, maka kita aplikasi di sebelah sini ya. Jadi yang sudah kita sobek itu kita balik, kita taruh di bawah. Gitu ya sahabat ya. Oke. Itu ya. Jadi apa sahabat tujuan daripada apa itu? Tujuan daripada wadah atau karungnya ini kita tidak lakukan pembongkaran ya. Ini tujuannya agar kotoran kambingnya yang ada di dalam itu tetap dalam kondisi yang lembab ya. Sehingga ketika ini posisinya ini lembab, maka otomatis bakteri-bakteri yang ada, bakteri-bakteri pengurai, bakteri penggembur tanah itu dia akan kerja secara maksimal ya, begitu. Mungkin itu ya sahabat ya, apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi ya. Semoga ini bermanfaat ya kepada sahabat semua. Sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya sahabat ya. Mungkin itu. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi apalah arti hidup tanpa segala limpahan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.